يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد الخير المعصوم والمعتصم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa in asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamanna
nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur patut kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama sehat walafiat. Dengan itulah kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah serta kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah membaca terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali Riyadhus Shalihin dalam memasuki hadis yang ke-5. Bab tobat. Iya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Man taba qabla an tatlu'a syamsu, barang siapa orang yang bertobat sebelum terbitnya matahari, min maghribihi, dari arah maghrib yakni barat, taballahu alaih, niscaya Allah akan menerima tobat atas orang tersebut. Hadis yang kedua, wa an Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibni Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubat, istilahnya napas ada di tenggorokan, taubatan nasuha, sekalipun dosa besar, kalau menghendaki nerima taubatnya maka Allah mengampuni segala dosanya. Bahkan di hadis lain bahwasanya orang yang bertobat seakan-akan dosanya sudah tidak ada, persis bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, jadi kalau kita merasa dengan tumpukan dosa, dengan lumuran-lumuran dosa, jangan sombong. Dalam hidup dan kehidupan jangan belagu, istilah orang Betawi bilang. Kenapa? Kita koreksi diri berapa banyak dosa yang telah perbuat. Masa iya sih pengen ditambah lagi, gitu kan? Nah, ini yang harus kita sadari. Tapi terkadang betapa sulitnya orang kalau hendak melakukan tobat, luar biasa. Betapa susahnya, malah yang ada maksiat ditambah lagi, tapi tobatnya na'udzubillah min dalik. Tolong, yuk kita sadari. Karena betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi mereka yang tahu dia melakukan dosa tapi nggak bertobat. Dia tahu dosanya berlumuran, bagaimana istilahnya cara untuk menghapuskan dosa tersebut, kan tanpa tobat siapa yang akan mengampuni? Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini kan termasuk ciri-ciri orang bertakwa adalah orang apabila melakukan fahisyah, melakukan istilahnya zina atau berbuat kemungkaran dan kezaliman, dia sadar, ingat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang akan mengampuni dosanya kecuali hanya Allah. Nih, jadi kembali kesimpulan buat kita semua, yuk kita sama-sama koreksi diri. Kalau merasa penuh dengan lumuran dosa,
segera tobat kepada Allah sebelum napas ada di tenggorokan. Karena kalau napas udah di sini, ngap-ngapan kalau bahasa kita, ruang ICU umpamanya, itu udah innalillahi dah. Ya, jarang istilahnya orang kalau nyawa udah di tenggorokan akan kembali normal, kira-kira ada nggak? Yang ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu saya waktu menjenguk almarhum Kiai Haji Bagus Mansur, dirawat di Papalion SPAD. Saya dengan penghafal Quran sama Ustadz dari Garut. Saya bilang, yuk nengok guru saya di mana di SPAD Papalion. Ayo, udah kita berangkat bertiga. Sampai di depan Papalion ada mantunya, orang Kandepak, Departemen Agama bagian yaitu kepala ya Departemen Agama Jakarta Timur. Kemudian kita salaman dengan beliau, lalu beliau pesan begini, Ustaz, tolong yuk kita berdoa sama Allah. Ini mudah mertua udah seminggu di ruang ICU. Kalau bahasa kita wala yahya wala yamut, hidup enggak, mati juga enggak. Itu kan? Kita minta doa alternatif. Beliau sarankan itu. Apa doa alternatif? Kalau memang Allah menghendaki hidup segera. Kalau Allah menghendaki mati segera. Itu namanya doa apa? Alternatif. Boleh ya? Boleh ya? Saya tanya dulu, boleh nggak? Kok bingung jawabannya? Karena nggak menutup kemungkinan akan terjadi dengan diri kita atau keluarga kita, gitu kan? Apakah istri atau anak atau cucu udah ngap-ngapan begitu? Nah, alternatifnya, ya Allah, kalau engkau menghendaki hidup, tolong segera sembuhkan. Kalau engkau menghendaki kematian anakku, istriku dan sebagainya, tolong segera ini namanya doa alternatif. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh nggak? Yang benar. Ini kan alternatif, yang namanya alternatif kita hanya usaha. Adapun kan yang mengambil keputusannya Allah. Kalau memang Allah menerima apa yang dikatakan mau sembuh atau mau mati, itu kan alternatif. Kalau menghendaki hidup berarti disegerakan sembuhnya. Kalau memang Allah menghendaki meninggal, otomatis segera dipanggil. Karena nggak tega lihatnya gitu kan. Udah, saya masuk dengan teman diizinkan. Udah silakan Pak Ustadz masuk kan. Udah masuk. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuh jadi normal kembali. Setelah beberapa bulan kemudian beliau meninggal di Kalibata sana ya. Nah, ini kembali. Jadi beliau itu sangat benar-benar istilahnya, karena kita tahu beliau siapa. Sampai-sampai waktu saya ngaji di rumahnya di Rawamangun di Jalan Taman Bandeng ya. Ada kurang lebih 7 orang lah. Dari Jakarta Barat, Utara, Selatan dan pusat saya. Beliau sempat ngomong gini, para ustadz, tolong nanti kalau aneh bangun pesantren di Cibinong yang ngajar antum ya. Tolong nih, saya wasiat pada antum, kalau saya bangun pesantren di Cibinong yang ngajar, tolong antum. Udah, wasiat seperti itu. Alhamdulillah tuh, belum selesai pondok pesantren udah meninggal dunia. Jadi kan kita nggak jadi ya. Kalau saya jadi kira-kira gimana? Itu kan. Nah, ini kembali pada kita semua. Nah, jadi kalau seandainya kematian udah nyawa itu digor-gor tadi, istilahnya gorgir tadi, udah mau dibilang apa? Walaupun dia mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Allah ada pesan, infakkan hartamu di jalan Allah, gunakan tuh kekayaanmu di jalan Allah, jangan sampai disalahgunakan. Kenapa? Karena orang ketika mau dicabut nyawa oleh Allah, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, jika engkau inginkan ya Allah, tolong tangguhkan nyawa saya sebentar aja, saya mau ngambil duit, saya mau gesek tuh kartu ATM. Setelah keluar tuh kartu ATM, saya akan sedekahkan semua supaya saya termasuk orang yang soleh. Sedangkan nyawa udah koma bahasa sekarang.
Itu model seperti itu. Makanya jangan nyesal nanti kalau diajak umpamanya pengurus masjid kemarin untuk mengatakan donasi ya untuk kegiatan Majlis Salim khususan umpamanya. Itu kesempatan emas ya. Jadi jangan merasa dibebani, jangan. Itu kan kalau mau, kalau enggak. Pengurus ngajak ke surga, Bapak diajak ke surga tapi enggak mau, kira-kira enggak? Ada yang mau nggak? Ada yang nggak mau ke surga? Itu kan? Nah, ini kembali. Saya sih bukan mempromosikan pengurus, enggak. Cuman kembali ada kesempatan. Gitu kan? Ya apa artinya si uang sebulan berapa duit? 1 juta? Oh 10.000. Mas to aja bakso berapa duit? 17.000 bakso tuh. Sekali makan habis. Ini enggak sebulan umpamanya. Ya Allah. Nih tolong. Itu kembali tuh. Nanti penyesalannya orang ketika mau dicabut nyawa baru dia ngomong. Baru dia bicara dengan Allah, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya Rabb, tangguhkan nyawa saya sebentar aja cuman untuk ngambil duit. Tapi apa yang mau dikata? Nasi sudah jadi bubur. Gitu kan? Nah ini makanya kesempatan untuk kita bersama-sama bagaimana upaya terutama majelis yang ada senantiasa di Sa'ban sebagai pensiar agama yang paling luar biasa sangat padatnya. Ya, ini kembali kepada kita semua. Itu orang kalau bertobat kalau belum sampai di tenggorokan atau koma masih diterima, tapi kalau udah koma selamat tinggal. Ya itu contoh. Jadi makanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kembali lagi manfaatkan tuh harta sebelum meninggal dunia. Yang ketiga, yang ketujuh sebelum break. Wa'an Zarrin, di sini Zirin. Zubair. Zirin kan? Zirin. Wa anzir ibn Hubaysh, yaitu Hubaysi qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil masyi alal khufain faqala ma jaa bika ya ziru faqultu ibtiga al ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridha bima yatlubu faqultu innahu qad haka yitu fi sadri mashu al khufaini ba'dal ghaiti wal bauli wa kunta mar'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka al sami'tahu yadhkuru bidalika syai'a qala na'am kana ya'muruna idza kunna sabran al musafirina la atriha khifafatan salasa ayamin waliyalahuna ila min, yaitu janabatin lakin bighaitin aw baulin aw naumin fakultu hal sami'tu yadhkur fil hawa syai'a qala na'am kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu id nadahu yaitu arabiyun bi sautil lahu jahwariyun ya Muhammad. Pajabahu Rasulullah SAW, kemudian nahwa min sautihi pa ummu pakultu lahu waihaka agdud min sautik pa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nahita an hadza faqala wallahi la agdud qala la arabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lama yalhaq bihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah pamazala, yaitu yuhaddisana hatta zakara baban minal maghriba
masyiratun ardihi, yaitu au yasiru raqibu fi garbati gardihi arba'ina aw sab'ina aman. Qala Sufyan ahadur rawi kibala syaitan khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan li taubati la yughlaqu hatta tatwa syamsu minhu rawahu Tirmidzi. Hadis hasanun sahihun. Ini dalam hadis sahih yang diriwayatkan yaitu dari Zirrin bin Hubaysh radhiyallahu anhu, ia telah berkata, saya telah mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu an as'aluhu anil mashi alal khufain. Saya memohon kepada yaitu Sofwan bin Asal tadi tentang masalah menyapu khuf. Tahu khuf? Sepatu yang dipakai orang Arab. Jadi khuf itu terbuat dari kulit. Kalau orang Indonesia ibaratnya kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Nah ini untuk dalam perjalanan mereka adalah menggunakan khuf tadi. Nah ini orang tanya sama Sofyan tentang masalah membasuh khuf. Karena kalau dalam perjalanan umpamanya itu kalau kita wudhu khuf nggak perlu dibuka, diusap di bagian atas. Padahal yang kotor bawah, tapi yang diusap atas. Kenapa? Jangan ditanya. jangan ditanya. Kalau ditanya ribet nanti. Itu kan? Ya orang Nabi ngajarin gitu. Mau bilang apa kan gitu. Udah terima apa adanya aja. Jangan rewel kalau bahasa gitu. Loh yang kotor kan yang bawah. Kenapa atas dia lap gitu kan? Nah sampai-sampai ada cerita. Ponakan saya tuh Ustaz Diding tuh. Kan dia tinggal di Bogor. Dia kuliah di Muhammadiyah. Waktu dia izin saya nggak komentar. Pokoknya terserah mau kuliah di mana kek. Yang penting kuliah. Ya udah. Ceritanya di kampus ada mahasiswa wudhu. Tapi sepatunya nggak dibuka. Begitu di masjid sepatu dibuka. Itu kan. Wudhu sepatu nggak dicopot. Tapi aneh masuk ke masjid sepatunya dicopot. Kira-kira wudhunya ketinggalan di mana? Di mana? Di sepatu gitu kan. Atau ponakan saya, mas maaf mas, itu wudhunya ketinggalan di sepatu. Apaan ketinggalan? Itu yang dimaksud Rasulullah. Khuf itu bukannya sepatu model di Indonesia yang nggak sah kan gitu. Jadi seakan-akan wudhunya ketinggalan di mana? Di sepatu. Kalau dia sholat nggak sah kan gitu. Iya kan? Itu contoh. Tapi kalau khuf yang digunakan Rasulullah para sahabat pada zaman itu, ya memang kalau mereka berpergian pakai khuf yang dicuci cuman atasnya, tapi sholat nggak dicopot. Itu namanya khuf. Nah ini orang tanya seperti itu. Ya. Kemudian maja'a bika ya zirun. Apa yang telah datang kepadamu Hajar? Fakultu. Maka dia berkata, ibtiga al-ilmi. Saya mengharap untuk masalah ilmu. Faqala. Kemudian dia berkata, innal malaikata tadau ahjanataha li talabil ilmi ridon bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat menyebarkan dia punya sayap untuk para pencari ilmu, bahkan malaikat ridho dengan apa yang dicari oleh si orang tersebut. Nah, jadi yang kedua kalau tadi bicara masalah khuf, yang kedua masalah belajar, masalah ngaji, ya. Nah, begitu dia tanya tentang khuf tadi, lalu apa yang telah datang kepada Yazar? Dia jawab ibtigha. Di sini ibtigha maja'an. Ini ibtigha al-ilmi maf'ulun lahu, ini bentuknya maf'ul lahu. Jadi li talibil ilmi al-ilmi tadi, bahwa saya mengharapkan, saya menginginkan ilmu.
Karena tadi termasuk mengusap hub pun kan termasuk ilmu. Coba kalau kita nggak ngerti ya seperti mahasiswa tadi, disangka mungkin dia anggapkan itu sah wudhu pakai sepatu, tapi sholatnya dilepas. Ini pendapat dia ya, akalnya kan begitu. Padahal nggak begitu. Ini kan termasuk dengan ilmu. Coba kalau pakai ilmu, nggak mungkin nih mahasiswa begitu wudhu pasti dicopot. Itu kan nggak dipakai. Karena mungkin beralasan khuf di sini sepatu kali, padahal ini bukan sepatu gaya Indonesia, tapi yaitu sampai lewat mata kaki persis kayak kaos kaki lah. Ya, itu namanya khuf, bukan sepatu. Coba kalau orang ngerti kira-kira begitu enggak? Nah, ini contoh. Makanya saya kultu ibtiga ilmi tadi. Kenapa? Karena keutamaan orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, dia hanya ingin mencari ilmu, bertanya tentang membasuh khuf tadi. Nah, lalu dijelaskan sesungguhnya malaikat melepaskan sayap, ya. Jadi menginikan sayapnya, kalau ibarat ayam sedang asik mereka makan, tiba-tiba ada burung elang. Induknya segera sayapnya diapain? Anaknya masuk ke dalam sayap. Begitu elang nengok ke bawah, anak ayam nggak ada. Disangka kabur, nggak taunya. Itu kan, itu cara ayam mendidik anaknya. Begitu sayangnya terhadap anaknya, takut disambar elang, suruh masuk ke sayapnya. Ini sama seperti ini. Jadi malaikat tersebut adalah dia menginikan sayapnya untuk orang yang belajar ilmu. Di mana malaikat ridho kepada orang yang mencari ilmu, bahkan bima yatlubu, dengan apa yang mau dicari oleh orang tersebut. Nah, di sini talabil ilminya maksudnya adalah ilmu agama. Bukan ilmu sains, bukan ilmu istilahnya IT yang bersifat duniawiyah, yang gak ada urusannya dengan akhirat. Nah, sekarang kan berkembang nih ilmu, terutama medsos itu kan, dengan viral berbagai macam kasus, berbagai macam insiden dan sebagainya dengan sebab kemajuan teknologi. Makanya anak saya si Jaki lagi ikut pelatihan tentang masalah BIN ya, Badan Intelijen Indonesia. Nah, kita doakan aja mudah-mudahan nih dia goal 30 hari di Cilincing. Nah, ini kembali tadi. Begitu saya kalau dia datang, saya tanya, teori apa sekarang? Pertama olahraga kayak ABRI, wah macam-macam. Lalu yang kedua belajar apa? Teori tentang IT. Nah, karena dia menguasai IT, bahkan ikut lomba dunia juga pernah dia juara apa? IT. Nah ini makanya dia menguasai banget ya. Nah ini akhirnya dia begitu hari ketiga saya tanya hari keempat, aduh mulai pusing belajarnya. Kenapa? Nah, rupanya nih mereka banyak sering bank jebol itu karena ilmu. Makanya ini rahasia gitu kan, luar biasa nah ilmu. Ya kalau kita sih nonton aja deh, terima jadi. Terus saya mikirin anak saya bingung apalagi. Ini contoh. Jadi malaikat ridho banget kepada orang pencari ilmu sampai-sampai diselamatkan oleh malaikat sehingga seakan-akan persis kayak seekor anak ayam berada di bawah lindungan induknya, di bawah sayap. Itu seperti itu. Nah makanya kembali pada kita semua, jangan sampai kita ini malas untuk belajar ilmu, wabil khusus ilmu agama. Karena bagaimanapun sains atau IT sehebat-hebatnya kayak apapun kan belum bisa menjamin masuk surga kan. Orang-orang barat, orang Eropa kayak apa sih hebatnya? Tapi mereka dasarnya nggak beriman pada Allah kan tetap masuk neraka. Ya, nah ini kembali pada kita. Seandainya penemu listrik dia orang Islam aja, masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Berhubung dia orang kafir, siapa namanya? Edison. Iya, coba gara-gara Edison dunia pakai
Nah, coba kalau nggak ada Edison, penemu lampu kira-kira pakai listriknya. Sampai ada Kiai Banten ke Jakarta, dia nggak pernah pakai sendal, nyeker. Ya. Kemudian diajak jalan, begitu lihat lampu merah, dia bilang, hebat teman kan uang. Ya, kalau bahasa kita nih hebat nih orang dapat pahala banyak nih dengan sebab ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Jadi untuk menghindari kecelakaan, ini dapat pahala besar dia. Itu yang menemukan lampu rambu. Gimana yang menemukan? Edison gitu kan. Ini kalau dia Islam aja luar biasa. Merebut nyalahin lampu tadi umpamanya itu pahalanya seukuran jamaah. Jamaah ada berapa orang tadi yang ikut subuh? Ada 30. 30 pahala gara-gara nyalain lampu. Sebab kalau lampu nggak nyala kira-kira orang masuk ke masjid atau pulang lagi. Disangkanya masjid tutup. Pada pulang kampung atau jalan-jalan libur panjang gitu kan. Itu jangan dikira itu pahala menyalakan lampu saja, nggak ada pahala, apalagi ini buat pengajian, itu akan lebih plus pahala daripada hari biasa. Tuh, makanya ini supaya besok berlomba-lomba nih siapa yang datang duluan nyalahin lampu tuh pahalanya seukuran jamaah yang sholat. Ya, nah, apalagi tadi si Edison yang sering dicemoohkan oleh gurunya, dasar anak bloon, dasar anak gopo, macam-macam deh. Kalau pulang nangis laporan sama ibu mah, sudah nggak betah kayaknya sekolah di sana, kenapa diomelin terus, gimana omelinnya, belas. Baiklah kalau gitu dengan ibu nanti besok. Begitu sampai di sekolahnya dia bilang sama gurunya, Bu maaf mulai hari ini anak saya nggak boleh lagi sekolah, cukup saya yang jadi gurunya. Saya akan membuktikan kepada dunia anak saya akan menjadi orang terkenal di dunia. Itu doa ibunya. Ternyata berhasil. Tuh. Makanya keberhasilan terkadang janda daripada duda. Istri ditinggal suami punya anak 3. Atau suami ditinggal istri punya anak 1. Kira-kira yang berhasil yang mana? Janda atau duda? Janda kan. Coba kalau sanana duda, dia punya istri ibu tiri, kira-kira gimana nyanyiannya? Ibu tiri. Hanya cinta gitu kan, umpamanya. Itu contoh, tapi kalau seorang ibu walaupun beban anak 3 orang, dia akan bisa membesarkan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi anaknya sukses. Kenapa? Itulah kasih sayang ibu dibandingkan dengan bapak. Nah, ini salah satu tadi contoh si Edison. Ya, saya akan membuktikan kepada ibu anak saya akan menjadi orang terkenal di dunia. Ternyata doanya kabul. Itu salah satu contoh. Tapi sayang dia orang kafir. Kalau orang Islam aja, ya, yang bisa menemukan listrik, coba kalau nggak ada listrik kita mati lampu aja udah kayak apa? Ya, udah panas, udah gelap, udah gerah, wah macam-macam deh, banyak nyamuk gitu kan. Gara-gara mati. Nih sekali lagi tolong jangan ditinggalkan untuk belajar wabil khusus ilmu agama. Kemarin kita dalam khutbah udah bahas ya. Nah karena kata firman Allah dalam Al-Quran, wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa orang berpegang teguh kepada agama Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itu udah janji Allah. Tapi bagaimana orang berpegang teguh kepada agama Allah, bukan berarti agama dipegang, dirangkul, enggak. Artinya dia itu benar-benar istilahnya bertegang pada agama karena dia tahu agama berawal dari ngaji. Gitu kan? Sebab ngaji dia tahu agama, dengan agama dia amalkan. Dengan mengamal itulah seakan-akan dia berpegang teguh kepada sehingga Allah janji akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nih saya menghimbau pada jamaah, jangan malas, mumpung ada kesempatan, ada pengajian, apalagi di Sa'ban. Sekali lagi dengan sangat mohon pada jamaah, jangan dilewatkan kesempatan kalau ada pengajian. Jangan melihat latar belakang siapa yang ngajar, yang penting ngaji. Judulnya ngaji kan, jangan lihat yang ngajarin yang ngajar, jangan.
bicara masalah ilmu relatif. Mungkin guru ini ngajarin ini, yang ini ngajarin itu. Buktinya kitabnya aja berbeda-beda kan. Nah itu contoh. Ya saya aja 4 macam, belum ke Rahmani, belum ya macam-macam guru. Itu sudah banyak sebetulnya yang kita pelajari di Saban ini. Ini kembali pada kita semua. Jadi jangan dilewati kalau ingin mendapatkan naungan malaikat ketika orang pergi ngaji sampai balik, itu di backing, itu dikawal oleh para malaikat. Nih sampai malaikat ridho, senang melihat orang yang berangkat mau ngaji. Lalu bagaimana kalau nggak mau ngaji? Ada nggak orang yang nggak mau ngaji? Ada. Di sini ada nggak? Oh. Sholat subuh rame, ngaji nggak, berarti nggak mau ngaji. Kenapa saya ingatkan nih? Dalam kitab Mukhtalah Hadis yang kita sudah hatam ya, 2000 macam hadis pilihan. Saya masih ingat. Mana ibu-ibu kemarin ngaji kitab Mustalah Hadis. Saya sengaja waktu beli kitab ke toko, Umi bilang, ini kayaknya bagus nih belajar hadis nih supaya ibu tahu. Karena zaman sekarang dalilnya ditanya hadisnya bagaimana, gitu kan? Ya udah, kemarin dibahas ibu-ibu dari awal tentang masalah hadis. Nah ini kemudian bahwasanya asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Ini sabda Rasulullah. Orang paling nyesel nanti di akhirat bisa ngaji, ada pengajian tapi nggak mau, nyeselnya akhirat. Percaya? Kalau nggak percaya mati dulu. Silakan aja. Kan gampang dalilnya, gampang nggak tuh? Kalau nggak percaya, please Anda mati duluan. Nanti ketemu mungkin di akhirat. Gitu kan? Iya Ustaz nyesel, aneh waktu hidup nggak pernah ngaji padahal ada pengumuman setiap hari Jumat diumumkan oleh Pak John hari ini kitabnya ini segala macam. Pura-pura kagak. Nanti nyeselnya di akhirat. Sekarang sih masih asik bisa mainin HP. Bisa main game, bisa jalan sini tertawa-tawa, tapi ingat di akhirat jangan nyesel berdasarkan hadis tadi. Dia tahu ada bagian dan bisa ngaji tapi nggak mau ngaji, nggak percaya mati dulu. Selesai kan? Ini kembali pada kita, masih ada waktu 10 menit lagi. Kita break dulu sejenak, ini panjang bahasan hadis berikutnya. Ada masalah? Ada masalah? Baiklah, jadi yang kedua. Yang ketiga, fakultu innahu qad hakka, yaitu fi sadril mashu alal khuffaini ba'dal algoid wal baul. Lalu dia tanya lagi, innahu qad hakka. Sebenarnya di dalam masalah pisodri di dada saya, di hati saya tentang al-masul khufain, mengusap khuf ba'dal goit wal baul, yaitu setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kuntam ra'a min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka harsamitahu yazkuru fi dzalika syai'a. Qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla tanzi'a khifafata salasata ayamin walayalaihinna illa min janaibatin lakin min goitin aw baulin aw naumin fakultu hal samitahu yazkuru fil hawa syai'a. Kemudian dijawab,
tentang masalah tadi, pertanyaan tadi, itu subhub tersebut itu setelah isinya buang air besar, kemudian buang air kecil, kemudian kuntam ra'a min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu asaluka. Tiba-tiba datang lagi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fajitu asaluka, saya datang kemudian saya tanya, hal sami tahu, apakah kamu mendengar yazkuru tentang masalah sebutan tersebut? Syai'a, sesuatu. Qala na'am, ya saya dengar. Karena yamuruna idza kunna safaron aw musafiron, adalah Nabi memerintahkan kepada kami apabila kami dalam keadaan musafir, berpergian jauh, alla tanzi'a khifafan salasata ayyam, ketahuilah untuk mencopot, melepas khuf tersebut selama 3 hari, walayalahunna, atau 3 hari 3 malam, illa min jamnabatin, kecuali dia punya hadas besar. Lakin, akan tetapi, min go'iti au baulin au naumin, akan tetapi dari istilahnya buang air besar, buang air kecil ataupun tidur, fakultu hal sami tahu, apakah kamu dengar juga keterangan seperti ini? Fil hawa syai'a, tentang masalah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qala na'am, betul. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samari, sebab kami pernah berjalan dengan Nabi bersama-sama. Fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautillahu jahwariyun ya Muhammad. Tiba-tiba ketika kami berjalan dengan Rasulullah, ada yang memanggil orang Badui, bisautillahu jahwariyun, dengan suara yang keras, ya Muhammad. Fa'ajabahu, Nabi jawab dengan santunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min samtihi, Nabi dengan merendahkan suara menjawab orang yang manggil Nabi. Ha ummu fakultu lahu waihaka ugdud min sautika fa innaka inda nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza faqala wa bailabtud qala al-arabiyyun. Lalu fakultu, saya kata kepada si orang Arab tadi, orang Badui, waihaka. Di mana sahabat mengatakan bahwasanya enggak pantas kamu memanggil Nabi dengan suara keras. Ugdud min sautik, di mana kemarahan dari mendengar suaramu yang keras tadi, sesungguhnya di sisi Rasulullah qad nuhita, kami telah dilarang untuk memanggil orang dengan suara keras. Jadi harus santun, harus lembut, jangan teriak-teriak gitu kan. Faqala wallahi la taqtud qala al-arabiyyu, maka Nabi bilang, wallahi, demi Allah saya enggak marah kok, ya. Qala al-arabiyyu, kemudian si orang Badui berkata, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahabba, seorang mencintai pada satu kaum tatkala berhubungan atau tatkala bertemu. Kemudian Nabi menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan bersama yang dia cintai nanti di hari kiamat. Jadi kesimpulan yang nomor 3 ini, bahwa enggak disangka orang Badui tersebut manggil suara keras cuman hanya rasa cinta kepada Nabi, tapi anggapan para sahabat ini kurang asem nih. Kenapa manggil Nabi kok suaranya keras? Maklum orang kampung. Sama enggak orang kota dengan orang kampung? Saya tanya nih, orang kampung dengan orang kota sama enggak? Beda kan? Bedanya di mana? Kalau orang kampung kan jarang bergaul, sehingga kurang tahu tentang adab. Kalau Jakarta bergaul dari berbagai macam, gitu kan? Sehingga itu dia akan bisa memelihara adab alias akhlak. Makanya kalau orang-orang kampung suka begini segala macam, wajar saja karena mereka belum tahu tentang ilmu di dalam bergaul, kan gitu. Tapi orang kota karena sering bergaul, dia tahu, oh ini orang ini harus bicara begini. Istilah Nabi, khatibun nasa biqadari ala uqulihim, bicaralah kamu sesuai dengan pikiran mereka. Ya, nah ini oleh Nabi dianggap maklum orang gunung, pantas kalau manggil dengan
keras. Ya, tapi kalau orang kota itu kan, ini contoh ya. Karena saya belajar ilmu sosiologi tentang kemasyarakatan itu perlu. Nah, akhirnya kata Rasulullah, saya nggak marah kok. Kata sahabat, Nabi marah mendengar kamu manggil seperti itu. Tapi Nabi bilang, wallahi demi Allah saya nggak marah kok. Nah, kata orang Badawi, ya Rasulullah, almar'u yahibbul qama wa lamma yalhaq, yaitu bihim, qala Nabi almar'u ma'man ahaba, bahwa Nabi akan bersama dengan orang yang dia cintai. Orang Badawi rupanya cinta kepada Nabi sehingga dia nyatakan saya cinta padamu ya Rasulullah. Nabi bilang siapapun orang kalau mencintai di dunia nanti sampai hari kiamat tetap cinta. Kalau bahasa anak sekarang mengidolakan. Awas nih, hati-hati. Jangan mengidolakan orang kafir walaupun hebatnya kayak apa. Walaupun juara Piala Dunia nomor 1 di dunia, jangan dijadikan idola. Sebab nanti di akhirat akan bersama dia. Kalau dia masuk surga, kalau masuk neraka. Karena anak sekarang nggak paham idola kan. Nah itu sampai akhirat jangan mengidolakan. Ini ulama nggak pernah diidolakan, malah dibenci. Iya kan? Bagian orang yang punya karir, yang punya ilmu yang luar biasa diidolakan. Oh idola saya, idola saya, idola saya. Dia nggak tahu apa yang sabdakan Rasulullah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai sampai nanti hari kiamat. Ini bukannya cinta ulama, malah membenci ulama. Bagaimana bisa bersama ulama di akhirat? Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali peranan ngaji sangat mempengaruhi seseorang dalam hal baik tingkah laku, perbuatan, pakaian dan sebagainya. Minimal enggak sombong lah dalam hidup bermasyarakat karena dia punya ilmu. Sampai di situ. Nanti berikutnya tunggu tanggal mainnya saja, kita akan lanjutkan. Ya. Iya, sampai Pamajara tadi. Baiklah hadirin, waktu jalan yang mementingkan